Akbar, 15 menit lagi berbuka. Aku udah kebayang es kelapa sama gorengan mie. Sabar, Lala. Puasa itu bukan cuma soal nunggu waktu buka, tapi juga soal melatih kesabaran dan memperbaiki diri. Iya sih, tapi kan gak ada salahnya ngebayangin menu berbuka. Iya juga, tapi ngomong-ngomong, kamu tahu nggak kalau Ramadan itu bukan cuma bulan ibadah, tapi juga bulan penuh peristiwa sejarah besar. Contohnya, Salah satunya yang paling fenomenal adalah Fatu Makkah. Fatu Makkah. Aku pernah dengar, tapi belum paham betul. Itu perang juga kayak perang Badar. Nah, menariknya, Fatu Makkah bukan perang. Ini adalah peristiwa penaklukan kota Makkah tanpa pertumpahan darah. Wah, kok bisa? Biasanya kalau ada penaklukan, pasti ada perlawanan, kan? Jadi gini, pada tahun 8 Hijriyah, setelah bertahun-tahun umat Islam disakiti oleh kaum Quraisy, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk membebaskan Makkah. Berarti waktu itu kaum Quraisy masih berkuasa di Makkah. Betul, walaupun Rasulullah dan para sahabat sudah hijrah ke Madinah, kaum Quraisy masih sering mengkhianati perjanjian. Sampai akhirnya, mereka melanggar perjanjian Hudaibiyah yang sudah disepakati sebelumnya. Nah loh, kalau gitu mereka cari masalah sendiri, ya. Tepat, karena itu, Rasulullah mengumpulkan 10.000 pasukan muslim dan berangkat menuju Makkah. 10.000 pasukan. Wah, pasti Quraisy panik banget. Banget, mereka ketakutan, karena mereka tahu betapa kuatnya pasukan muslim saat itu. Tapi luar biasanya, Rasulullah tidak ingin pertumpahan darah. Masya Allah, jadi nggak ada perlawanan. Hampir nggak ada, Rasulullah membagi pasukan ke beberapa arah agar Quraisy tidak bisa menyerang balik. Ketika mereka masuk Makkah, hampir semua orang menyerah tanpa perlawanan. Berarti kaum Quraisy dihabisin. Justru tidak, Rasulullah melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Saat semua orang berkumpul di Ka'bah, beliau berkata, "Hari ini aku katakan kepada kalian seperti yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, tidak ada balas dendam terhadap kalian. Pergilah, kalian semua bebas." Serius, Rasulullah memaafkan orang-orang yang dulu menyiksa beliau dan para sahabat. Iya, bahkan orang-orang seperti Abu Sufyan yang dulunya musuh besar Islam dimaafkan dan akhirnya masuk Islam. Tapi, berapa hubungannya Fatu Makkah sama puasa Ramadan? Banyak banget, Lala. Pertama, Fatu Makkah mengajarkan kita tentang pemaafan. Oh, kayak pas puasa kita juga harus menahan amarah dan memaafkan orang lain. Betul, Rasulullah bisa saja membalas kejahatan Quraisy, toh, kayak pas puasa kita juga harus menahan amarah dan memaafkan orang lain. Tapi beliau memilih pemaafan, karena itulah kekuatan sejati. Wah, berarti kalau aku masih suka ngambek karena sepele saat puasa, aku belum paham esensi Ramadan, iya. Bisa jadi, puasa itu ngajarin kita untuk mengendalikan ego dan membalas keburukan dengan kebaikan. Terus pelajaran lainnya dari Fatu Makkah. Kedua, kesabaran akan selalu membuahkan kemenangan. Rasulullah dan para sahabat sabar selama bertahun-tahun menghadapi cobaan, hingga akhirnya Allah memberikan kemenangan yang luar biasa. Wah, berarti kalau kita sabar dan istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan, pasti ada kemenangan juga ya. Iya, kemenangan kita adalah menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Tapi Bar, kenapa banyak orang yang puasanya nggak terasa efeknya? Maksudnya, udah puasa tapi tetap gampang marah dan malas ibadah. Itu karena mereka hanya menahan lapar dan haus, tapi tidak menahan hawa nafsu. Wah, ini kayak yang Rasulullah bilang ya. Iya, Rasulullah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lapar dan dahaga. Hari, Ahmad. Berarti puasa yang benar itu bukan cuma soal nggak makan dan minum, tapi juga menjaga hati, lisan, dan perilaku. Betul sekali, makanya kita harus menjadikan Ramadan sebagai momen perubahan diri. Jadi kesimpulannya, puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar, tapi juga melatih kesabaran dan ketakwaan. Fatu Makkah mengajarkan bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan hati. Puasa harus jadi momen perubahan, bukan sekadar rutinitas. Jangan sia-siakan Ramadan hanya dengan menahan lapar, tapi juga harus menahan hawa nafsu. Wah, kesimpulanmu bagus, Lala.
Berarti aku lulus kelas sejarah Islam hari ini. Lulus dengan nilai A+. Alhamdulillah. Yuk kita makan sekarang, tapi jangan berlebihan ya. Siap, bismillah.